Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah. Sholawat salam tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Fahrul, pembimbing Umroh Gina Septi Tours and Travel. Berbahagia di kesempatan ini bisa jumpa dengan para pemirsa sekalian. Dan ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada pemirsa sekalian. Apakah pemirsa sekalian punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh? Sebagai orang yang beriman, pasti ada keinginan itu. Bagi mereka yang pernah berada di tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh, bisa jadi itu adalah doa yang dipanjatkan paling tidak ketika kita mau berpisah dengan kota Mekah dan Madinah itu. Kita memohon, ya Allah, kembalikanlah hamba ke tempat ini. Kembalikanlah hamba bersama dengan orang-orang yang hamba cintai, istri atau suami, anak-anak, dan semua orang-orang yang dicintai untuk dapat ruku dan sujud di depan Ka'bah, berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah seperti itu? Ya, pun bagi mereka yang belum pernah berada atau menginjakkan kaki di tanah suci Mekah dan Madinah, pasti ada keinginan itu. Pertanyaannya, berapa lama keinginan itu telah dipendam? 5 tahun? 10 tahun? Sejak mulai bekerja? Atau bahkan mungkin sudah sangat lama sekali? Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa belum berangkat juga? Mengapa belum juga terlaksana? Ya, di antara jawaban yang pernah saya dengar kalau saya mengajukan pertanyaan itu, pemirsa, adalah belum cukup uangnya, belum ada modal untuk berangkat ke sana. Yang kedua adalah bahwa masih terlalu banyak kebutuhan, masih banyak keinginan-keinginan. Bahwa tentu kita ingin memenuhi kebutuhan sandang kita ingin berpakaian yang proper. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian berada di komunitas-komunitas, tentu ingin berpakaian yang sesuai. Kemudian mungkin bukan hanya sandang, tetapi juga pangan. Kita perlu makanan yang bergizi, cukup proteinnya, sehingga kemudian kita cukup sehat, bisa bekerja, bisa beribadah. Dan tentu juga di antara itu adalah saya masih belum punya rumah. Saya perlu memenuhi kebutuhan tempat tinggal saya. Tidak ada yang salah dan itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi masih ingat tidak? Ketika dulu kita menginginkan punya kendaraan, kemudian kita berupaya keras karena kita punya keinginan, kita merasa butuh dengan kendaraan itu dan kita berupaya keras supaya kita bisa mendapatkan atau memiliki kendaraan itu. Dan akhirnya terkabulkan. Pun yang ingin punya rumah, awalnya mungkin ngontrak dulu, nggak apa-apa. Terus kemudian mulai mencoba berusaha sedemikian rupa walaupun mencicil dan akhirnya bisa terpenuhi. Dan semua keinginan-keinginan yang pernah kita rasakan ada itu, kemudian ketika kita sadari itu jadi kebutuhan, maka kita akan berupaya keras untuk memenuhinya sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun pemirsa, persoalannya adalah kemudian, kira-kira kapan kita sebagai manusia tidak akan ada lagi memiliki keinginan, tak punya lagi rasa kebutuhan? Iya, kematian. Kalau kita telah datang dikunjungi oleh ajal yang menjemput, kemudian tak ada lagi yang kita pikir, kita rasa sebagai sebuah keinginan atau bahkan kebutuhan. Lalu bayangkan dengan ibadah haji atau ibadah umroh itu, yang bagi muslim itu adalah bukan sekedar sesuatu yang kita ingin lakukan, tapi itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Kita tahu haji dan umroh itu adalah salah satu di antara rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang kelima. Berarti sebagai seorang muslim itu wajib kita lakukan.
Bayangkan kalau kemudian ajal telah datang menjemput, tapi kita belum sempat melaksanakan kewajiban itu. Lalu bagaimana supaya kita bisa merealisasikan keinginan dan harapan itu? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya adalah tidak lain memasukkan ibadah haji atau umroh itu menjadi kebutuhan kita, kebutuhan utama. Karena tidaklah kita manusia diciptakan kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Dan kewajiban pokok itu salah satunya adalah rukun Islam yang kelima, haji dan umroh. Ya, jadi karena itu sekali lagi tidak bisa kecuali itu menjadi needs, kebutuhan pokok kita. Insya Allah dengan demikian Allah akan bukakan jalan-jalan kemudahan. Seperti dulu kita berikhtiar, ingin motor, ingin kendaraan, ingin mobil, ingin rumah, atau ingin apapun. Ketika itu sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kita, maka Allah bukakan jalan-jalannya. Mari kita mempersiapkan diri kita, karena berangkat umroh atau haji itu bahkan itu adalah menjadi tamu Allah. Tamu pencipta langit dan bumi. Insya Allah bersama dengan Gina Septi kita mempersiapkan diri kita supaya kita cukup ilmu untuk melaksanakan seluruh rangkaian manasik haji atau umroh itu, dan kemudian kita merasakan ketenangan, ketentraman, dibimbing oleh para pembimbing yang insya Allah amanah. Demikian, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita sekalian untuk melaksanakan ibadah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai bergabung dengan Gina Septi dari mulai tahun 2013. Itu yang pertama kali berangkat. Alhamdulillah setelah itu hampir tiap tahun kami bisa berangkat bersama Gina Septi. Dan ini rencana bulan depan, bulan Syawal ini kami ngajak saudara kami dari Gina Septi ini. Menurut saya ada kelebihan dari yang lain ya. Karena sebelumnya saya juga pernah berangkat dengan beberapa travel di Bandung dan Jakarta. Tapi begitu saya bergabung dengan Gina Septi, langsung jatuh hati, Pak. Ya. Jadi yang pertama saya berdoa waktu itu pengen setiap tahun berangkat. Alhamdulillah setelah di Gina Septi itu, karena saya sering ikut manasik, sering ikutan acara alumni. Jadi alhamdulillah sampai ya rencana besok bulan Syawal kita berangkat juga terlaksana terus gitu. Kalau fasilitas ya untuk untuk hotel, pesawat itu sangat bagus ya. Tapi yang lebih istimewa lagi buat saya jadi sebelum berangkat itu kita dibekali bukan hanya tata cara untuk umroh, tapi istilahnya mabrur sebelum dan setelah umroh gitu ya. Jadi sebelumnya kita dibekali dengan ilmu ya, mulai dari pelajaran semua pelajaran ibadah ya, untuk menunjang ibadah umrohnya jadi lebih baik gitu. Nah itu yang sangat ini ya, semua pembimbing di di Gina Septi hampir rata-rata itu kan dari ada yang dari Departemen Agama, kemudian ada yang dari pesantren ya. Jadi semuanya menguasai ya. Jadi selain menguasai ilmu ibadah juga menguasai tentang travel perjalanan gitu ya. Jadi kita di perjalanan itu, jadi seolah-olah kita itu dibikin jadi saudara gitu ya. Jadi ada yang adik jadi kakak ya, ada ada cucu sama nenek ya, ada ibu sama bapak gitu, dibuat seperti keluarga gitu. Jadi pulang dari umroh sana ini seolah-olah kita ada keluarga baru gitu ya.